Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa iman, Islam, dan kesehatan yang luar biasa, sehingga kita bisa ngaji kitab usul fikih Lubbul Usul. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Amin. Tsumma ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa limuttaqin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Dhalim. Amin. Thumma ila arwahi abaihi minal anbiya wa arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila jami'il muqarrabin wa syuhada'i wassalihin wal ulama'i wa kulli nasabin wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasalu bainahum ila yaumiddin. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tsumma ila sa'iril awliya'i tis'ati wa sa'iril awliya'i fil arabi wal ajami wal a'immatil mujtahidina wal mufassirina wal muhadditsina wa jami'il masyayikhina wa masyayikhihim. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Dhalim. Amin. Tsumma ila ruhi asy-Syaikh Syekhul Islam Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain wali walidayhi wali masyayikhihi. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal-dhalin. Amin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa furu'ina wa usulina wa al-hadirina fi majlisina hadha. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini. Amin ya rabbal alamin. Sampai pada wan nadharu fikrun. Wan nadharu nadhar
usah diterjemahkan nadhar karena ini istilah usul fikih. Wan nadharu, nadhar adalah fikrun, berpikir. Yu'addi, yang menyampaikan, ila ilmin pada ilmu, au i'tiqadin atau i'tiqad, au dhannin atau dhann. Wal idraku, idrak bila hukmin, bila tanpa sandaran hukmin, hukum. Tasawurun disebut tasawur. Wabihi, wabihi dan idrak, kembalinya pada idrak. Wabihi, sedangkan idrak dengan penyandaran hukum, ya. Wabihi tasawurun disebut tasawur. Bitasdikin sekaligus tasdik. Wahwa adalah al-hukmu, hukum. Wajazimuhu, wajazimuhu, ya, ini maksudnya tasdik yang mantap. Wajazimuhu, tasdik yang mantap. Arti jazim itu mantap hu pada tasdik, tasdik hukum, ya. Wajazimuhu dan yang mantap, ya. Illam yakbal, apabila tidak menerima. Illam, apabila tidak yakbal, menerima. Taghayyuron, perubahan. Fa ilmun, dinamakan ilmu. Wa illa, jika tidak demikian, fa'tiqadun, dinamakan i'tiqad, bahasa Indonesianya i'tikad.
Shahihun yang sahih atau benar. In tabaqo, jika sesuai kenyataan. Wa illa, dan jika tidak sesuai kenyataan, fasidun, dinamakan i'tikad fasid atau i'tikad salah, fasid. Wa ghairul jazibi, sedangkan wa ghairul jazibi yang tidak mantap, maksudnya kita sedangkan hukum yang tidak mantap, dhannun, meliputi dhon. Dhon itu dugaan, tapi ini bahasa diterjemahkan, nanti saya jelaskan ya. Dhon karena istilah usul fikih. Wa wahmun, dan waham. Waham itu khayalan. Wa syakun, dan syak. Syak itu kebimbangan. Li'annahu, karena karena penganggapan tersebut rajihun, ada kalanya kemungkinan besar ya, ada kalanya kemungkinan besar benar, au marjuhun, atau kemungkinan kecil, au musawin, atau sama. Nah, ini dengan tulis definisi nadhar. Nadhar secara bahasa memiliki beberapa arti. Di antaranya iktibar dan melihat. Nadhara yang duru nadron, mamandharon wa huwa nadhirun. Apa? Nadhara yang duru nadron, mamandharon wa huwa nadhirun. Mamandurun ungdur, la tangdur, mandorun min doruna. Setara lewes iso ngono kuwi. Gak iso metut oleh paham baru nadhar. Arti bahasa melihat, iktibar itu ambil pelajaran karena melihat ya. Ibarat iktibar. Sedangkan dalam istilah usul fikih ialah berfikir.
istilahnya orang kalau lagi ada penelitian itu mengamati, ya, pengamatan-pengamatan yang diambil untuk dijadikan data sekunder, ya, data primer. Nah, itu namanya nadhar kalau di dalam istilahnya bahasa Arab, tapi ini istilah dalam usul fikih. Pengamatan itu kalau bahasa populer sekarang adalah research, ya, mengamati, research, diamati semuanya. Sedangkan dalam istilah usul fikih ialah berpikir. Ya, berpikirnya bagaimana? Berpikir dalam kurung menggerakkan hati, ya. Mikirnya karo hati barang, orang cuma logika saja. Menggerakkan hati menuju hal-hal yang dapat diterima oleh akal, tutup kurung. Yang pada akhirnya membuahkan hasil berupa ilmu atau keyakinan atau persangkaan. Nah, ini nadhar, dari meneliti, mengamati. Nah, dua, idrok. Idrok ialah pencapaian akal pada suatu makna yang sempurna. Tanpa satu makna yang sempurna, titik, dalam arti menggambarkan hakikat sesuatu secara sempurna. Dan sebelum mencapai makna yang sempurna, maka dinamakan syukur. Syukur bahasa Indonesianya perasaan. Contoh penggambaran diri Zaid secara sempurna. Oh, Zaid itu seperti ini oleh Zaid, yang ini seperti ini. Lah, itu menggambarkan sesuatu secara sempurna dengan hakikatnya pun sama. Berikutnya tasawur. Tasawur adalah pencapaian akal
pada suatu makna yang sempurna tanpa disertai hukum. Kemudian berikutnya tasdik. Tasdik adalah pencapaian akal pada suatu makna yang sempurna disertai penyandaran hukum. Contohnya al-alamu hadisun, ya. Alam ini adalah perkara baru. Alam adalah perkara baru. Nah, diteliti mana yang masuk akal dan tidak masuk akal. Maka ini namanya tasdik. Nah, pada tasdik ini atau penghukuman yang mantap namanya jazim, apabila menjadi dua bagian, ya. Tasdik ini nanti yang pertama adalah ilmu. Sekarang definisi ilmu. Berikutnya ilmu. Ilmu adalah tasdik yang mantap. Dan tidak dapat berubah. Titik. Hal ini dikarenakan adanya sabab. Yang mendukung berupa panca indera, akal atau adat. Sehingga sesuai dengan kenyataan. Seperti hukum bahwa Zaid berjalan atau bergerak. Atau hukum bahwa alam semesta bersifat baru. Kedua, berikutnya i'tiqad. Kita mengenal di dalam bahasa saya i'tiqad, ya, punya i'tiqad baik. Ilmu itu di dalam bahasa Arab, kalau dalam
usul fikih biasa diterjemahkan keyakinan itu ilmu. I'tiqad atau etikat ini artinya pendirian. I'tiqad adalah tasdik yang mantap. I'tiqad adalah tasdik yang mantap dan masih dapat berubah. Titik. Hal ini dikarenakan tidak adanya sabab yang mendukung, baik sesuai dengan kenyataan disebut i'tiqad shahih. Dalam kurung pendirian yang benar. Seperti i'tiqad orang yang bertaklid bahwa sholat duha hukumnya sunnah. Titik. Titik. I'tiqad fasid adalah pendirian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti keyakinan para filosof bahwa alam semesta adalah qadim atau terdahulu. Saya jelaskan dulu ini. Nadhar secara bahasa tadi memiliki beberapa arti. I'tibar, ya, dan melihat. Kita dalam memandang sesuatu harus dicermati. Bahasa Indonesianya apa-apa harus dicermati dulu. Nadhara yang dulu nadhron dipandang, diwolak-walik, kira-kira wis bener apa urung. Dan sesuatu itu yang bisa diterima akal dan diyakini oleh hati kita itu benar, didukung oleh pengetahuan kita. Makanya ini nadhar. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah HP kalau kita tidak pernah melihat bentuknya HP dan tidak pernah mengetahui ini adalah HP. Contoh, orang terdahulu mengatakan bahwa nanti kalau rame-ramenya zaman ada yang namanya rakyat besi sobodalan. Kita kan tidak bisa mencerna langsung karena itu bukan wilayahnya nadhar yang bisa kita terima dengan akal.
Tapi orang terdahulu bisa melihat jangkauan masa depan. Apa yo yang namanya rayap besi? Ternyata saya punya 2 rayap besi. Itu di depan 2 rayap besi, sopo jalan. Ternyata di jalan banyak kendaraan mobil, motor. Nah, ini namanya rayap besi. Terus dipandang, ya. Sedangkan dalam istilah usul fikih, berpikir menggerakkan hati menuju hal-hal yang dapat diterima oleh akal. Ya, kalau ada berita, ada apa, dilihat dulu, dicermati, diamati, nah, bisa diterima oleh akal kebenarannya. Nah, pada akhirnya membuahkan hasil yang berupa ilmu, disimpulkan, diteliti, disimpulkan, akhirnya ketemulah itu sebagai dasar hukum, namanya ilmu. Atau keyakinan atau persangkaan. Nah, ketika menganalisis itu ada persangkaan. Nah, analisa itu kan masih disangka. Ya, akhirnya diyakini bahwa yang benar A atau yang salah B. Nah, inilah yang namanya nadhar, pengamatan-pengamatan, bisa juga namanya riset atau juga bisa namanya penelitian. Kemudian idrok ialah pencapaian akal pada suatu makna yang sempurna, menggambarkan hakikat sesuatu yang sempurna. Okay. Sopo iki? Nah, orang Jawa. Siapa ini? Oh, ini Cendra. Ternyata diamati benar Cendra. Ada orang yang mirip Cendra. Contohnya di medsos itu, karena Pak Presiden terkenal Pak Jokowi, akhirnya orang-orang yang mirip Pak Jokowi macam model Pak Jokowi, cara berpakaiannya, bercelananya, berjalannya, ya, sampai nyanyi-nyanyi gayanya. Nah, ini namanya idrok. Tapi dilihat hakikatnya ternyata bukan Pak Presiden. Nah, berarti pencapaiannya belum sempurna. Nah, pas penyampaian sampainya maknanya belum sempurna, ini dinamakan syukur, masih disangka. Oh, perasaku mang yo iku, perasaku si Cendra, ternyata bukan. Liwat dulu ambune tok wis apa lo Cendra sing liwat rada bengok gedut. Nah, ngono kan? Tetapi yang seperti itu masih di dalam persangkaan. Orang perlu meyakinkan, ya, meyakinkan. Orang yang menyangka tanpa didasari ilmu pengetahuan itu namanya tasawur, tanpa disertai dasar hukum. Kalau orang Jawa ngomongnya tembungnya pokoke. Lek menurut aku ini bener, yo bener. Lihatnya gak bener, yo wis gak manut aku. Nah, ini namanya tasawur. Kadang-kadang ya kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, tasawur. Berbuat apa-apa tidak didasari dengan disertai hukum. Kadang orang yang melakukan apapun disertai dengan dasar hukum akan ditolak bagi orang yang tidak paham. Paham idrok, paham nadhar, juga tidak paham tasawur. Langsung menuan. Contohnya begini, kita memasuki satu komunitas tertentu, ya. Contohnya begini, kita masuk rumahnya orang kaya, masuk saja punya aturan di depan pintu gerbang, ditobol dulu belnya, bunyi baru orangnya keluar dibuka. Masuk ruangan, sandalnya dicopot, ya. Akhirnya itu menjadi aturan-aturan yang membebani orang lain. Orang lain merasa tidak cocok di situ, ya, tidak cocok. Nah, makanya di mana di situ perlunya adanya hukum yang mengatur, karena tidak semua orang bisa serasi di dalam berpikir, juga bisa serasi di dalam perasaannya. Contohnya sebagai orang tua punya anak 5, perasaan orang tua menurut orang tua sudah adil, tetapi dimaknai oleh anak-anaknya tidak adil. Nah, ya, ini
pentingnya kita mengenal teori usul fikih mulai dari nazar, idrok, dan tasawur. Ilmu ini bagian dari keyakinan, itu ilmu. Satu ditambah satu sama dengan dua. Ini adalah ilmu karena keyakinan dijejer-jejer siji sampai siji loro. Tapi itu masih bisa dibantah. Andai kata dulu kesepakatan para ulama matematika 1 tambah 1 4, berarti ya 1 tambah 1 4, karena itu adalah kesepakatan ulama matematika 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 1 3. Contohnya, kita membaca A, B, C, D, bunyinya bacaan seperti ini. Nah, itu kan karena kesepakatan ulama. Sehingga kesepakatan ini menjadilah satu ilmu, keyakinan, tasdik yang mantap, tidak berubah, yang disertai dengan akal yang kuat, benar. A, I, U, E, O. Padahal bunyi konsonan, bunyi suara manusia itu hanya A, I, U, E, O. Akhirnya bisa jadi suara yang macam-macam itu A, I, U, E, O. Zaman Mbah Adam yang ngomong masih begini-begini, ada A, I, U, E, O. Akhirnya timbullah suara-suara karena gesekan. Nah, ini namanya menjadi ilmu. Nah, selain ilmu ada yang namanya istiqat, pendirian. Jadi ini kalau sudah pendirian, kalau pendiriannya iktikadnya sahih, tidak apa-apa. Tapi kalau iktikadnya fasid, ini yang bahaya. Kadang-kadang orang merasa pendiriannya paling benar, tidak didukung dalil, tidak didukung pengalaman dan sebagainya, atau adat yang berlaku. Ya, orang merasa benar sendiri. Ya, bahwa ini seperti ini, kak pokoknya sih bener yang ini. Padahal menurut mayoritas orang ya, yang seperti itu salah. Maka iktikadnya namanya fasid. Maka di dalam usul fikih ini dibahas. Karena apa? Orang yang tidak bisa mengendalikan akalnya pada mana yang benar, mana yang salah, ini tidak boleh untuk berbicara hukum. Akhirnya kalau berbicara hukum, nanti putusannya pun tergantung seleranya dia sendiri. Lek golok pleke nyolok dihukum setahun, lek musuh pleke nyolok dihukum 5 tahun sesuai seleranya. Contohnya begini, kalau di dalam peradilan mencuri apapun ya. Mencuri sandal jepit sampai emas 1 kilo, hukumannya adalah 5 tahun. Tetapi yang mencuri ini orang yang dia benci, maka diketok palunya 5 tahun. Tapi yang mencuri adalah temannya, diketok 8 bulan, dipotong tahanan, dipotong macam-macam. Akhirnya setelah dipindahkan ke lapas, keluar ya. Makanya di dalam usul fikih itu tidak boleh dengan selera kita pribadi. Makanya kita kan bisa melihat itu sebenarnya keputusannya kayaknya berdasarkan selera pribadi. Ya. Kita mengetahui nazar, idrok, ya, tasawur, ilmu, ya, i'tiqad, tasdik dan sebagainya. Tapi kebanyakan orang berpikir sesuai dengan seleranya, menganggap hal ini baik. Kalau seleranya dia mengatakan jelek, ya tetap jelek. Budaya yang baik pun kalau menurut dia jelek, ya fasid, ya tetap fasid. Walaupun fasid menurut dia, menurut orang banyak, kalau dia menurut dia adalah sahih, ya tetap dianggap sahih. Makanya Imam Ghazali mengatakan al-adatul muhakkamah. Akhirnya adat adalah bagian dari hukum ya, ada hukum adat. Di negara kita pun juga sama, hukum positif ada, terus dimasukkan juga hukum adat dan sebagainya.
Kalau di Jawa ini hampir tidak berlaku hukum adat karena hampir budayanya orang Jawa ini hampir hilang, ya, makanya tidak berlaku hukum adat. Hukum adat dulu kalau di Jawa anak laki-laki, ya, ini menjadi tulang punggung. Kalau punya istri, istrinya itu harus tampil di semua kegiatannya keluarga. Makanya kalau istrinya bekerja ya susah, karena nanti ada saudara yang di sana punya hajatan mantu, khitanan, dia harus tampil di sana bersama saudara yang lain. Kalau tidak mau tampil, giliran dia punya hajat, saudaranya gak ada yang bantu. Tapi hal ini akhirnya luntur hukum adat. Hukum adat dulu di sini kalau ada orang bangun rumah, mulai keduk pondasi, tetangga datang duduk keduk pondasi, selesai, terus tukangnya yang melanjutkan pondasi, seluruh duduk bangun tembok, selesai, giliran pasang rangka atap, semuanya tetangga datang ikut bangun rangka atap, ya. Setelah rangka atap selesai, tetangga datang ikut membantu memasang genteng. Sekarang sudah tidak ada. Masa kecil saya sampai seusia Cendra itu masih ada, tapi setelah mendekati tahun 2000 sampai sekarang sudah tidak ada. Ada tetangga bangun rumah ya wes diwasit tok. Ya, kalau dulu nggak usah diomongi, ngomong aku ini waktunya keduk pondasi. Orang satu kampung duduk, terus tukangnya itu pasang patok ya, terus dibenang ya, itu digali semuanya. Jadi nggak sampai sehari ya jadi pondasi. Nah, ini sudah tidak ada lagi. Makanya kalau yang masih ada saya perhatikan itu seperti di Bali, itu hukum adatnya mengalahkan hukum positif, ya. Betul-betul dijaga, ya. Nah, di dalam i'tikad ini, i'tikad atau i'tikad, nah, ini muncul yang namanya dhon, dugaan. Apabila mahkum bi atau hukum lebih unggul, yang namanya rojih dibanding kebalikannya. Apa sih contohnya? Nah, yang namanya dhon, persangkaan kalau kita bicara hal yang kecil secara mikro, ini ada satu kelompok orang, ya, katakanlah bapak ibu kita, terus punya anak 5, yang anak nomor 3, ya, ini secara ekonomi sukses, mapan begini, terus saudara yang lain tidak mapan. Apa dhonnya saudara yang lain? Dipikir yang mapan itu selalu diberi oleh orang tua, padahal ini mandiri sehingga dia bisa mapan. Terus justru yang tidak mapan punya dhon dan paham, ya ben pantes saya deh itu cepat iso bangun rumah ini karena dibiayai sama ayah sama ibu. Nah, itu kan ini secara kecil. Secara mikro konsep berpikirnya seperti itu. Waham itu hanya berdasarkan khayalan, ya, sesuatu ya, disiro-kiro. Kalau orang sudah dasarnya sentimen, di situ dikhayal elek dengan orang lain, ya. Nih, kalau sudah dasarnya sentimen, makanya jadi hakim itu sulit menghilangkan waham di sini, dhon di sini, ya, syak di sini tuh sulit. Harus jujur berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Jangankan hakim, jadi orang tua, anak 5
Yang 4 sukses, yang 1 nggak sukses, dimodali bangkrut, ya tetap kesana, tetepan. Ya. Ini kalau kita bicara mikro, bukan bicara secara makro, apalagi bicara makro. Ya. Kalau bicara makro, banyak hal-hal yang terjadi di luar sana. Oh, kalau jadi pemimpin diduga wah nggak adil pemimpin itu. Kenapa? Yang disejahterakan hanya kelompok tertentu ini, padahal menurut pemimpin itu ya sudah bertahap dulu mensejahterakan warganya. Ya. Kalau kita bicara Pulau Jawa, Jawa luar biasa. Kalau di luar Jawa, seperti ke Indonesia Timur, nah, jalan menuju bandara saja tidak ada aspalnya, terus bagaimana? Pos penjagaan bandara sebelahnya warung kopi dicenteni kopi-kopi sasetan. Bagaimana? Masa kita mau menuntut syak kepada pemimpin di Jakarta, kan ya nggak mungkin. Pemimpin pun juga di sana berpikir secara ilmunya dia sudah pas, tetapi karena kondisi adat di sana seperti itu ya nggak mungkin diterapkan seperti di Jawa. Ya. Tapi orang yang di sana merasa tidak adil. Nah, tetapi hal itu menjadikan kita apa? Kita harus kembali kepada ilmu dan tasdik. Ya. Ilmu dan tasdik. Makanya di dalam usul fikih kita harus paham ilmu dan tasdik. Ilmu pun ada yang meyakinkan, ilmu yang lain juga tidak meyakinkan. Apa? Ilmu yang meyakinkan itu yang berdasarkan realita yang terjadi di lapangan. Kalau ilmu yang tidak meyakinkan menimbulkan syak, keraguan-raguan, kebimbangan, adalah ilmu yang berdasarkan pesanan. Ya, setelah diteliti ternyata nggak benar. Nah, ini berdasarkan pesanan. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Fal ilmu adalah hukum. Fal ilmu adalah hukum jazimun yang mantap. Layak balu dan tidak menerima taghayyuron perubahan. Fahuwa dan ilmu itu nadhari yuhaddu terdefinisikan, ya, nadhari yang terdefinisikan. Fil asohi menurut pendapat asoh. Qala al-muhaqqiquna, qala berkata para ulama, al-muhaqqiquna ulama muhaqqiq, ahli hak. Qala muhaqqiquna, para ulama muhaqqiq berkata, wala yatafawatu illa bi kasratil muta'alliqati. Berkata para ulama
Muhakkik berkata walayatafawatu, bahwa ilmu wala tidak yatawafatu berbeda-beda, ya. Yatawafatu berbeda-beda. Illa kecuali bikasroti, kecuali sebab banyaknya, bikasroti sebab banyaknya al muta'alliqati, banyaknya hal yang berkaitan dengannya. Ya, saya jelaskan dulu. Ilmu, ya. Ilmu ini terkait dengan keyakinan, ya, dilihat dari aspek penggambarannya secara hakikat. Ya, menurut ulama ahli hakikat, ini menyisakan silang pendapat di dalam pendapatnya ulama usul. Menurut pendapat Asy'ari, ilmu berstatus nabori sehingga terdefinisikan. Sesuatu yang mampu didefinisikan, yang bisa didefinisikan, ini termasuk ilmu yang berstatus nabori. Terus yang tidak mampu didefinisikan namanya dharuri. Nah, kalau kita belajar ilmu mantek, ilmu balaghah, ada yang namanya nabori dan dharuri. Dharuri ini yang sesuatu yang dihasilkan dari hati secara langsung. Contohnya begini, ini, nah, ini ternyata temboknya halus. Kata-kata halus ini hati langsung meyakini halus, ya. Tapi yang nabori mengatakan halusnya tembok ini berbeda dengan halusnya pipi, ya. Ini namanya nabori. Kalau dharuri pokoknya digerayai halus, ya wis, namanya halus. Jadi ini halusnya tembok, yang satu halusnya pipi. Nah, ini bedanya. Jadi kalau ilmu yang berstatus dharuri tidak perlu didefinisikan. Contohnya minum kopi rasanya enak. Enak kaya apa sih, coba didefinisikan, ya nggak bisa. Enaknya itu tergantung selera. Merokok, kata ahli perokok, merokok itu enak. Rokok A enak, rokok B menurut si C enak ini, itu tidak bisa terdefinisikan. Ini namanya dharuri, ya. Makan nasi pecel di warung sana loh, enak. Coba sih definisikan enaknya pecel di sana bagaimana? Ya kali bisa. Karena itu yang mengatakan enak keluarnya dari perasaan hati. Kemudian di dalam ilmu itu ada kualitasnya dari juz-juz ilmu, bagian-bagian ilmu, ya. Ilmu yang bersifat parsial. Kalau orang sekarang, ya, ilmunya bersifat parsial, spasial, universal, ya. Ilmu itu kadang cocok digunakan untuk kelompok tertentu, tapi ditolak oleh kelompok yang lain. Nah, di dalam usul fikih, ulama menyepakati bahwa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sifat tunggal yang tidak berbilang dan tidak memiliki perbedaan kualitas sesuai dengan beberapa perkara yang terkait dengannya. Kalau ilmunya Allah mesti benar. Nah,
silang pendapat terjadi mengenai perbedaan kualitas ilmu makhluk dalam beberapa juz, namanya juz'iyah, ya. Nah, kenapa makhluk dibedakan? Karena dilihat dari sudut pandang kadar kemantapannya. Contohnya, kalau kita tidak ahli transportasi, kita kan nggak boleh bicara transportasi. Kalau kita nggak ahli kesehatan, ya kita nggak boleh bicara kesehatan. Kalau kita nggak ahli di bidang agama, ya jangan bicara tentang agama. Ya. Contohnya sekarang tentang banyak virus macam-macam, kita berkomentar begini-begini. Kalau kita tidak punya pengetahuan tentang virus, nah kita tidak boleh bicara. Ini termasuk bagian dari ilmu yang fasid, rusak. Kerusakan ilmu itu kan ya disebabkan oleh manusianya sendiri yang seharusnya benar akhirnya rusak, ya. Makanya ilmunya ini dibagi juz-juz ilmu, ya, tingkatan-tingkatan ilmu. Makanya kita bicara dengan orang yang sekolahnya cukup lulusan SD dengan orang yang sekolahnya cukup lulusan SMA, kadar bicaranya pun berbeda. Terus nanti ketika kita bicara dengan yang lulusan S1, kadar bicaranya pun akan berbeda juga, kemantapan bicaranya berbeda. Selanjutnya wal jahlu, jahil, ya. Wal jahlu, jahil adalah intifa'ul ilmi. Intifa'u adalah ketiadaan al-ilmi, pengetahuan. Goblok kuwi mungkin mergo ora duwe ngelmu. Bil maqsudi, tentang hal yang dituju, ya. Bil maksudi, tentang hal yang dituju, maksudnya sebagai objek pengetahuan. Fil asohri, menurut pendapat asoh. Wasahu dan sahu. Wasahu dan sahu adalah al-ghaflatu, lalai atau lupa. Anil maklumi, dari objek yang pernah diketahui. Maklum, pernah diketahui, ya. Dari objek yang pernah diketahui. Nah, sekarang saya jelaskan jahil. Dulu sudah pernah kan kita jelaskan jahil. Jahil itu ada dua bentuk. Pertama jahil basit, ya, jahil basit, yaitu yang tidak menemukan pengetahuan sama sekali, ya, atas sesuatu yang berkarakteristik sebagai objek pengetahuan. Jahil basit itu ya bodoh biasa, itu namanya jahil basit. Kedua, jahil murokab, bodoh kuadrat, ya, gobloke kuadrat, tumpuk-tumpuk. Makanya di dalam istilah usul fikih, orang bodoh itu bertingkat-tingkat
bodoh yang pertama adalah jahil basit, ya. Pertama jahil basit, yang kedua jahil murokab. Ya bodoh tapi mengakui kebodohannya, itu jahil basit. Kalau jahil murokab, wis bodoh, goblok, ngeyel, ngomongnya banter, ngotot meyakini pengetahuannya yang ini. Biasanya orang yang jahil murokab ini dia tahu bahwa dia itu tidak tahu, ya. Kalau jahil basit, biasanya orangnya tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Nah ini nanti jahil itu akhirnya kita ketemu nanti kalau belajar usul fikih nanti kita tahu ilmu didefinisikan tahu. Orang yang tahu dirinya bahwa dirinya tidak tahu itu namanya jahil, ya. Orang yang tahu bahwa dirinya memang tidak tahu dan memang dia juga tidak tahu, maka itu namanya jahil basit. Ini gimana berderpoka ya? Wudhu dengan cara begini sah apa tidak? Dia kan tahu bahwa dirinya tidak tahu, berarti masih jahil. Terus sama, kalau jahil basit ngaji cabut oleh 3 pertemuan, nah akhirnya dia memberikan pencerahan tentang ngaji begini-begini, nah ini jahil basit. Ajanya dia tahu bahwa dirinya belum tahu. Ini definisi menurut usul fikih. Kalau jahil murokab, biasanya orang jahil murokab itu dia tahu bahwa dirinya sebenarnya tidak tahu, tapi dia mengatakan tahu. Dalam bahasa Indonesia namanya sok tahu, ya. Ini istilah di dalam usul fikih, jahil murokab. Kalau istilahnya orang Jawa, ya gedang godhog mereteli. Apa istilah orang Jawa? Gedang godhog mereteli, wis gerang goblok. Nah, ini orang jahil murokab itu diibaratkan kalau orang Jawa kata-kata yang halus, gedang godhog mereteli. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah sahwu. Sahwu adalah lupa atas sebuah pengetahuan yang sudah dihasilkan. Memang datang ke majelis ilmu, majelis taklim datang ngaji, tapi nang majelis ngantuk, wayatin mulih melek, akhirnya sahwu. Tahu kenapa kalau sholat di dalam sholat lupa ada gerakan sholat yang lupa, maka disuruh sujud sahwi mergo lali. Iku mau wis pirang rakaat, wis kunut apa dulu dan sebagainya. Akhirnya sujud sahwi. Sahwu, selain sahwu itu ada namanya nisyan, ya. Al-insanu makhluk khotok wan nisyan. Nisyan adalah hilangnya pengetahuan dan membutuhkan untuk mengulanginya dari awal. Kata orang Jawa, lagu ini ku lapo melok rapat kok gak ngerti isinya rapat. Itu namanya nisyan. Terus dia menggunakan dalil hadis al-insanu makhluk khotok wan nisyan. Manusia ini tempat salah dan lupa. Ya. Jadi ada yang sahwu, ada yang nisyan. Kalau sahwu itu dia lupa, tapi ketika diingatkan kembali ingat, namanya sahwu. Kalau nisyan ini sama sekali tidak ingat. Kenapa tidak ingat? Karena sampainya di majelis taklim ngaji, dari pertama duduk sampai terakhir tidur. Alasannya apa? Bos, walaupun saya tidur kan saya dapat berkahnya majelis taklim, biar nanti dapat barokah ilmu laduni. Alhamdulillah, ini kita sudah sampai pada
usul fikih. Nah, pada pertemuan berikutnya insya Allah nanti pada beberapa permasalahan yang ada di dalam usul fikih. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri pengajian kita, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini bisa membawa barokah manfaat di dini wa dunya dan akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'amat, hamdan yuwafi ni'amat majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika sultanik. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunawwiru biha qalbana wa taghdhi lana biha hajatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina an'amta 'alaihim. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.